Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Rizky Putra Purba. Nama saya Fitri Olantika dengan NIM 211011200310. Perkenalkan, nama saya Nanda Zahra dengan nomor NIM 211011200658. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Tujuan laporan keuangan. Keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang intensitas pelapor yang berguna untuk investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut mengenai yang pertama, pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi kegunaan sumber daya ekonomi entitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi yang mendasar. Yang pertama ada dasar akrual. Dasar akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan dasar akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan dasar akrual aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Dasar akrual memiliki dua pilar konsep, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Kemudian ada kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha adalah kesangsian besar tentang kelangsungan hidup berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan klien untuk memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo, karena klien tidak memiliki aset yang digunakan dalam proses kegiatan normal perusahaan dalam jumlah cukup untuk membayar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami dalam pembuatan laporan keuangan, sebaiknya informasi dibuat sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh pembaca umum. Kemudian ada relevan. Informasi dikatakan relevan maka harus memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatif. Kemudian ada keandalan. Informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah material, dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh pengguna untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada dapat dibandingkan. Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan sebuah keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Kemudian ada konsistensi dan pengungkapan. Secara konsistensi artinya tidak dapat berubah-ubah dalam hal metode dan prosedur. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komposisi karakteristik kualitatif. Dalam komposisi karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu relevan dan keandalan. Pada relevan, informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan maka harus memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Pada nilai prediksi, informasi yang mencerminkan kondisi terkini dan masa depan. Lalu untuk nilai konfirmasi adalah nilai yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Lalu selanjutnya pada komposisi karakteristik keandalan. Informasi dapat diandalkan apabila informasi tersebut terbebas dari informasi yang menyesatkan atau dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah persyaratan suatu informasi dapat dikatakan Anda. Yang pertama ada penyajian dilakukan secara wajar. Laporan penyajian secara wajar, yaitu laporan ini harus disajikan secara wajar sejalan dengan standar keuangan. Lalu persyaratan yang kedua yaitu netralisasi. Netralisasi adalah informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada pihak tertentu
dan informasi tidak dapat disusun untuk menguntungkan dan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Lalu persyaratan yang ketiga adalah pertimbangan secara sehat. Dalam menghadapi ketidakpastian diperlukan pertimbangan sehat agar aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah agar laporan keuangan menjadi tetap netral dan dapat diandalkan. Lalu yang keempat ada persyaratan kelengkapan. Kelengkapan adalah informasi disajikan secara lengkap dalam batas relevan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, substansi mengungguli bentuk. Artinya, substansi suatu kejadian transaksi mengungguli formalitas atau legalitas. Kendala informasi relevan dan andal dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tepat waktu, kedua keseimbangan antara biaya dan manfaat, yang ketiga keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Yang pertama tepat waktu adalah informasi yang terlambat akan jadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, penjelasan dari keseimbangan antara biaya dan manfaat adalah proses dari pengelolaan data untuk menghasilkan informasi untuk memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci dan tepat waktu informasi maka biaya akan semakin besar. Lalu yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, yaitu relevan dan andal merupakan dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.